Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Siva Fauzia Hajmi dan rekan-rekan saya Nadia Nur Faiza, Rahsa Nurin Wakil, Mela Nurmala, Ujang Aldi Yaudin. Video ini merupakan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Ira Anggraeni MPD. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang definisi perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang berfungsi untuk mencapai penyempurnaan fungsi psikologis dalam menunjukkan cara peserta didik tersebut bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Perkembangan juga bisa disebut bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramakan sebagai hasil proses pematangan. Di sini, perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik adalah bertambahnya kemampuan atau skill yang dialami oleh anggota masyarakat yang sedang mengembangkan potensi dirinya pada jalur pendidikan. Yang kedua adalah pertumbuhan. Dalam konsep perkembangan juga terkandung pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan secara psikologis dari proses kematangan secara normal dalam perubahan fisik maupun psikisnya. Pertumbuhan lebih cenderung menunjuk kepada kemajuan fisik atau pertumbuhan tubuh yang melaju mencapai pada suatu titik optimum dan kemudian menurun menuju keruntuhan di hari tua, di mana kekuatan dan kesehatannya berkurang, panca indera menjadi lemah dan lumpuh total. Hasil dari pertumbuhan adalah bertambahnya atau berubahnya ukuran kuantitatif seperti berat dan tinggi badan, tulang dan otot-otot menjadi kuat, lingkar tubuh menjadi lebih besar, dan organ tubuh menjadi sempurna. Sehingga secara ringkas pertumbuhan adalah proses perubahan dan kematangan fisik yang menyangkut ukuran atau perbandingan. Yang ketiga, kematangan. Kematangan adalah suatu potensi yang dibawa individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya, turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Kematangan mula-mula merupakan hasil dari adanya perubahan-perubahan tertentu dan penyesuaian struktur pada diri individu, seperti adanya kematangan jaringan-jaringan tubuh, saraf, dan kelenjar-kelenjar yang disebut dengan kematangan biologis. Kematangan terjadi pada aspek-aspek psikis yang meliputi keadaan berpikir, rasa, kemauan, dan lain-lain. Kematangan pada aspek psikis ini diperlukan adanya pelatihan-pelatihan. Hubungan kematangan dan hasil belajar dapat dilihat dari fungsi hasil usaha seperti menulis, mengemudi, atau bentuk keterampilan lainnya yang merupakan hasil latihan. Yang keempat, perubahan. Perubahan. Di dalam perkembangan mengandung perubahan. Tetapi bukan berarti setiap perubahan bermakna perkembangan. Perubahan itu tidak pula mempengaruhi proses perkembangan seseorang dengan cara yang sama. Perubahan-perubahan dalam perkembangan bertujuan untuk memungkinkan orang mencapai tujuan ini. Maka, realisasi diri atau yang biasanya disebut akulturasi diri merupakan faktor yang sangat penting. Tujuan ini dapat dianggap sebagai suatu dorongan yang melakukan sesuatu yang tepat untuk menjadi manusia seperti yang diinginkan baik secara fisik maupun psikis. Adapun perubahan-perubahan dalam perkembangan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perubahan-perubahan dalam ukuran besarnya. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam proporsi. Yang ketiga, hilangnya bentuk atau ciri-ciri lama. Yang 4, timbul dan lahirnya bentuk atau ciri-ciri baru. Saya akan membahas tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Adapun ciri-ciri pertumbuhan adalah yang ke-1, dapat diukur serta dinyatakan secara kuantitatif atau punya nilai yang dapat diukur dalam angka. Yang kedua, reproduksi secara mitosis. Yang ketiga, bertambahnya ukuran tubuh atau volume, massa, dan tinggi. Adapun ciri-ciri perkembangan adalah yang ke-1, adanya perubahan yang progresif, dan yang kedua, kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu.
mulai dari lahir sampai mati.